Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus perkuliahan juga mahasiswa. Oke, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi hukum nih agar menambah pengetahuan kita bersama di bidang pertanahan. Jadi, ada hal yang menarik yang mungkin teman-teman ketika menonton ini baru tahu gitu ya. Kalau ternyata Indonesia ini karena wilayahnya ini berbasis kepulauan, di mana jumlah perairannya lebih besar dibandingkan jumlah daratan, maka di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, khususnya yang berbasis kepulauan tersebut, masih banyak ditemukan bentuk pemukiman-pemukiman penduduk yang berada di atas air. Nah, terkait hal itu sebenarnya pada 2019 yang lalu saya pernah membuat sebuah penelitian bersama teman-teman saya sesama dosen terkait dengan analisisnya. Apakah pemukiman yang berada di atas air itu memperoleh yang namanya sertifikat gitu ya dari BPN layaknya tempat tinggal pada umumnya lah, tempat tinggal masyarakat pada umumnya biasanya kan punya sertifikat hak milik. Nah, jadi saya meneliti tentang kalau misalnya rumahnya di atas air, itu dapat sertifikat juga nggak ya dari BPN? Nah, jenis sertifikatnya apa nih, gitu kan? Lalu kemudian nanti kita lihat bersama hasil penelitiannya saya tersebut apa, dan kemudian beberapa kritikan terhadap kebijakan peraturan terkait dengan hal tersebut. Oke, mungkin sebagai pendahuluan, saya akan bicara sedikit tentang pasal Undang-Undang pasal pada Undang-Undang Pokok Agraria. Teman-teman mungkin sudah bisa lihat sendiri tampilan layar di slide saya bahwa pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah payung hukum utama terkait dengan pengaturan tanah ya keagrariaan di Indonesia. Ini aturan sudah lama sebenarnya dibuat sejak tahun 1960. Nah, di mana di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa pasal 1 ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 intinya itu menyebutkan bahwa bumi sebagai bagian dari agraria selain memiliki permukaan yang disebut tanah, dia juga memiliki alas bawah yakni perairan dan alas atas yakni ruang angkasa. Oke. Selanjutnya lagi. Nah, isu di bidang pertanahan atau keagrariaan pada daerah yang berbasis kepulauan di Indonesia itu diantaranya adalah mengenai status hak atas pemukiman penduduk yang berada di atas permukaan air. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya pada thumbnail cover video saya itu sudah jelas salah satu bentuknya, atau kalau misalnya penasaran pemukiman di atas air itu bentuknya kayak apa, silahkan browsing saja di internet, itu banyak sekali. Nah, kebetulan karena saya ini tinggal di daerah berbasis kepulauan, masih banyak banget ya ditemukan pemukiman-pemukiman yang demikian itu. Makanya saya tertarik untuk meneliti pada 2019 gitu. Nah, ternyata ada undang-undangnya nih, ada peraturannya ya yang memberikan hak terhadap pemukiman di atas air. Nah, itu tertuang dalam regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016. Apa katanya di situ? Bisa dilihat. Jadi ini peraturannya berkaitan dengan penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, pasal 3-nya itu menyebutkan terhadap pemukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat dapat diberikan hak atas tanah. Nah, tengok, ada kata kuncinya di sini terhadap pemukiman di atas air. Tapi ada selanjutnya, bagi siapa? Bagi masyarakat hukum adat dapat diberikan hak atas tanah. Artinya bisa saja memungkinkan itu dapat diberikan
diberikan hak atas tanah berupa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha. Barangkali dugaan di awal saya ketika menulis seperti itu, karena hanya dikatakan di sini hak atas tanah, tidak dijelaskan secara detail hak atas tanah yang mana, karena beragam jenisnya, gitu ya. Lalu kemudian dari penelitian saya pada waktu itu, saya membaca juga beberapa jurnal-jurnal terkait gitu ya, lalu kemudian penelitian langsung gitu. Nah, ini kalau di kawasan namanya kawasan Kampung Bugis itu terdapat 560 unit ya bangunan gitu kan, dan 60 unit sudah ber-IMB, 560 belum ber-IMB. Lalu kemudian sebagian sudah memiliki alas hak atau punya sertifikat kepemilikan hak. Di situ dikatakan juga data 31 unit bangunan tidak memiliki sertifikat hak milik, hak guna bangunan atau surat kepemilikan yang diakui oleh pemerintah. Nah, di situ bisa dilihat ya, ini fakta. Lalu kemudian ada juga di sini saya membaca sebuah jurnal ya, sini ada sumbernya saya cantumkan, bahwa Badan Pertanahan Kota Makassar justru ini tidak bisa memberikan hak kepemilikan terhadap pemukiman penduduk yang berada di atas air. Alasannya adalah dengan dasar merupakan tanah negara dan penduduk yang pemukimannya berada di atas air itu hanya bisa memanfaatkan namun tidak mendapatkan alas hak karena posisinya itu masih ada air di bawah pemukimannya. Jadi kayak masih nyambung, logikanya adalah sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan itu kan sudah jelas di depan covernya aja sertifikat tanah. Sedangkan ini posisinya adalah bukan di atas tanah, melainkan di atas air. Jadi diduga bahwa BPN itu tidak mau karena objek bangunannya itu tepat berada di atas air, sehingga tidak korelasi dengan nanti sertifikat yang dikeluarkan. Jadi beragam. Ada juga, nah ini data lagi bahwa BPN kota di kelurahan atau kecamatan yang mengenai status tanah yang ada di sepanjang bantaran Sungai Siak, ya Riau, didapatkan gambaran bahwa sebagian besar status kepemilikan lahan yang dimiliki oleh penduduk di sekitar bantaran sungai belum sampai pada tahap sertifikasi yang tercatat di BPN kota. Baik itu mau berbentuk hak milik, hak guna, sorry itu tulisannya salah, hak guna bangunan dan lain-lain, ya. Jadi beragam. Nah, contoh di atas menunjukkan hingga sekarang status kepemilikan hak terhadap pemukiman di atas air pada masing-masing daerah masih belum mendapatkan pengaturan yang pasti dan seragam, baik dari segi kebijakan instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Jadi kebijakan ini masih beragam. Tadi teman-teman sudah bisa lihat sendiri, bahkan ada yang BPN-nya tidak mau mengeluarkan sertifikat untuk pemukiman yang berada di atas air. Kalaupun ada, beberapa daerah pun tidak seragam. Ada daerah kalau di tempat saya waktu saya melakukan penelitian yang di Kabupaten A itu mengeluarkan sertifikatnya hak guna bangunan. Ada lagi hak pakai, ada lagi yang hak milik. Jadi nggak seragam. Harusnya kan seragam nih satu Indonesia untuk kalau ada pemukiman di atas air, BPN-nya harus mengeluarkan jenis sertifikatnya apa. Nah, harusnya kan begitu ya, seragam. Kalau ini masih banyak yang berbeda-beda. Ada yang tidak berani mengeluarkan sertifikat, alasan tidak ada aturan hukum yang jelas mengenai jenis hak atas tanah yang dapat diberikan untuk pemukiman di atas air. Ada yang mengeluarkan sertifikat hak milik terhadap pemukiman di atas air. Contoh di Kabupaten Meranti, Riau. Itu ya. Lalu kemudian, nah ini hasil penelitian juga untuk di Provinsi Kepri sendiri, yaitu di Kota Tanjung Pinang dengan Batam, sampel penelitiannya, penduduk yang pemukimannya berada di atas air diberikan sertifikat hak pakai oleh BPN sebagai bentuk legalitas. Nah, kita lihat apa sih alasannya pada waktu itu ya, ketika BPN itu mengeluarkan nih bentuk pemukiman di atas air begini. Jadi jelas ya, di atas air, bukan di atas tanah ini, atas air. Nah, waktu itu sempat juga wawancara. Faktanya adalah kenapa mereka mau memberikan sertifikat,
karena dikatakan pemukiman di atas air itu memiliki pancak atau tiang pondasi, di mana tiang pondasinya itu kan tetap menancap ke dasar tanah, sehingga Badan Pertanahan Nasional beranggapan bahwa pemukiman tersebut tetap berdiri di atas tanah. Pada saat air laut itu surut, maka pancang atau tiang pondasi rumah itu rumah yang di atas air itu tetap terlihat di atas tanah. Jadi ketika airnya surut, terlihat permukaan bahwa tiang pondasi itu menancap ke tanah, gitu ya. Tidak terlihat ketika airnya menjadi pasang, bahwa keberadaan pemukiman di atas air tersebut tetap eksis ke daratan dengan dibuktikan adanya pelantar. Pelantar tuh kayak semacam jalan penghubung gitu ya, atas antara rumah di atas air itu dengan daratan. Yang menghubungkan rumah di atas air dengan daratan, situ sudah tertulis. Nah, jadi karena tadi aturannya hanya bilang dapat diberikan hak atas tanah gitu ya, sehingga wajar kalau antara Badan Pertanahan Nasional daerah satu dengan daerah lainnya dalam memahami konteks hal tersebut itu menjadi beragam pandangannya gitu ya. Pada akhirnya ada daerah yang tidak memberikan hak sertifikat hak atas tanah untuk rumah penduduk yang berada di atas air. Di satu sisi ada juga kantor pertanahan yang mau mengeluarkan dengan salah satu pendapat seperti ini. Kemudian akhirnya gitu ya, pada saat ada seminar pertanahan yang diselenggarakan oleh salah satu kampus ternama gitu di Yogyakarta. Lalu saya berkesempatan untuk menanyakan hal tersebut kepada profesor yang memang ahli di bidang pertanahan ini gitu ya. Saya sempat menanyakan masalah ini. Lalu kemudian waktu itu seminarnya di tahun 2021 lalu. Ternyata sudah terjawablah hasil dari penelitian saya ini, bahwa terkait masalah pemukiman di atas air, semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian ada aturan di bidang pertanahan terbaru, kalau saya tidak salah ya teman-teman ya, di PP nomor 18 tahun 2021, akhirnya dikatakan bahwa profesor itu mengatakan bahwa oh itu sudah seragam, sekarang sudah dapat diberikan sertifikat hak atas tanah terhadap pemukiman di atas air. Bentuknya itu sudah diseragamkan melalui kebijakan terbaru tersebut, yaitu hak guna bangunan. Nah, kemungkinan nantinya itu bisa diseragamkan terhadap daerah-daerah yang memiliki karakteristik berbasis kepulauan ya. Jadi kalau nanti di wilayahnya ada masyarakatnya yang tinggal di atas permukaan air gitu ya, di atas permukaan air laut segala macam, maka bisa nantinya untuk diberikan sertifikat hak sebagai bukti kepemilikan mereka atas bangunan tersebut. Jadi bukan hak milik. Kalau rata-rata kan pada umumnya rumah yang di atas tanah, rumah yang pada umumnya lah, itu kan sertifikatnya hak milik ya teman-teman. Tapi kalau ini nanti hanya hak guna bangunan. Jadi dia memanfaatkan bangunannya saja gitu ya. Bedanya apa? Bedanya ya itu nanti menjadi punya jangka waktu 30 tahun kalau tidak salah jangka waktunya. Jadi nggak bisa kayak turun temurun begitu sampai selama-lamanya itu nggak bisa. Kalau hak milik kan dia nggak ada jangka waktu ya. Nah itu saja yang membedakan. Jadi sudah seragam dan dapat diberikan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi si pemilik rumah yang ada di atas air tersebut. Nah, mungkin itu aja pembahasannya teman-teman terkait dengan informasi bagi teman-teman yang nonton barangkali kebetulan tinggalnya di atas air. Nah, ini semoga bermanfaat ya informasi seputar pertanahan. Ini merupakan isu yang baru. Bagi teman-teman mahasiswa hukum yang mau mencoba untuk meneliti ini lebih lanjut, dipersilahkan. Saya sudah buat dua tulisan terkait hal ini dan sudah masuk ke dalam jurnal kampus gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.